Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat menyambut hari Tuhan pada hari ini tanggal 21 September 2024. Sebelum kita memulai hari ini, kita awali dalam sarapan rohani Galang Ningyang pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mulai di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami dan pagi ini kami boleh bangun. Dan saat ini kami rindu untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami semua, sehingga dengan firman-Mu kami boleh dimerdekakan dalam kehidupan kami untuk melakukan firman Tuhan dengan sukacita dan gembira. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sarapan rohani pagi ini terambil dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul 8 ayat 39. Ia, sida-sida itu, meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Judul renungan pagi ini, Gembira dan Sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan hari ini terkait dengan gembira dan sukacita. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Itu dalam Amsal tadi. Kemudian, sida-sida meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Gembira sering diartikan sebagai perasaan senang yang muncul karena kejadian atau suatu situasi tertentu. Ini adalah emosi yang sementara dan bisa berubah tergantung pada kondisi eksternal. Umumnya kegembiraan seseorang tergantung pada situasi. Misal ketika semua hutang terbayar lunas, ketika anak-anak berhasil lulus ujian dengan nilai bagus, atau saat menerima hadiah dari pasangan kita, suami atau istri, dan sebagainya. Itu akan memunculkan kegembiraan dalam hidup kita. Apakah kegembiraan itu akan memiliki level yang sama ketika semua hutang kita terbayar, namun aset kita habis? Ketika anak-anak berhasil lulus ujian, namun nilainya pas-pasan. Ketika menerima hadiah, namun tidak sesuai dengan harapan. Apakah kegembiraan yang sama yang dapat kita rasakan? Atau kita malahan kesal dengan hal tersebut karena membandingkan diri dengan situasi orang lain yang lebih baik? Dapatkah hati tetap bergembira atau berubah menjadi kepedihan hati? Ingat, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jangan mengubah kegembiraan kita menjadi kepedihan hati. Karena kita tidak bisa mengatasi hal-hal yang di luar kendali kita. Dan ironisnya, inilah yang kadang lebih sering kita cari. Rasa senang sementara yang bisa tiba-tiba hilang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil
kepada seorang sida-sida pembesar dan sebagai kepala pembenaran Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Sida-sida ini membaca kitab Yesaya dan Filipus memberitakan Injil Yesus, dan akhirnya sida-sida ini memberi diri dibaptis dan melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Dibanding dengan gembira, sukacita terasa lebih dalam dan bersifat spiritual. Sukacita merupakan buah dari Roh Kudus, seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi jelas sukacita bukan berasal dari dunia, melainkan karena kuasa Roh Kudus. Kita bersukacita bukan hanya karena sesuatu yang baik. Sukacita timbul karena adanya Tuhan yang menguasai diri kita, sehingga dalam segala situasi, segala keadaan, ada rasa damai yang melingkupi kita. Kita bisa merasakan gembira karena berbagai alasan. Tetapi sukacita yang sejati ditemukan dalam relasi kita dengan Kristus. Gembira mungkin datang dan pergi, tetapi sukacita kekal abadi, menembus batas-batas situasi kita. Jadi tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah saya hanya merasa gembira yang sementara, atau sukacita yang berakar dalam Kristus? Mari kita cari sukacita yang sejati dalam perjalanan iman kita. Biar gembira kita diubahkan menjadi sukacita. Kenakanlah ucapan syukur, di dalamnya diisi dengan kasih, kesabaran, dan penguasaan diri. Biarlah gembira dan sukacita kita selalu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami penuh dengan sukacita yang memberikan kegembiraan bagi kami untuk menikmati segala berkat Tuhan, segala hal yang dalam kehidupan kami, baik hal yang menyenangkan maupun yang membuat kami sedih. Segala situasi biarlah dapat kami lalui dengan penuh sukacita yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Terima kasih atas berkat-Mu, biarlah hari ini kami lalui dengan membagikan firman ini bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang hari ini mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan menjamah mereka, memberkati obat yang dipakai, dan menyembuhkan sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan atas kegembiraan dan sukacita yang kami rasakan saat kami mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih atas segala yang Tuhan berikan, keselamatan di atas kayu salib yang telah memerdekakan kehidupan kami dari kuasa dosa, sehingga kami dibaharui dari hari ke hari untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.